Oke, mohon maaf, ibu semuanya, kita pindah ke video yang part 2-nya di sini ya. Tadi dikarenakan ada kendala, jadinya kita apa namanya ada dua video. Nah, itu nanti ini video kedua di sini itu lanjutan materi dari video yang pertama. Oke. Oke. Terus low back pain. Nah, apa sih bedanya low back pain sama syaraf kejepit itu apa? Nah, jadinya low back pain di sini itu adalah rasa nyeri yang terjadi di daerah pinggang bagian bawah dan dapat menjalar ke kaki, terutama bagian sebelah belakang dan samping luar. Jadinya ini LBP di sini. Nah, itu merupakan gejala dari terjadinya syaraf kejepit. Jadi kalau misalnya orang yang mengalami rasa nyeri apa namanya punggung bagian bawah itu tidak semuanya selalu syaraf kejepit ya, tetapi itu bisa jadi itu timbulnya merupakan hanya sebatas gejalanya saja atau jadinya tidak sampai terjadinya penjepitan sistem saraf di bagian ruas tulang belakang, di mana keluhan ini dapat demikian hebatnya sehingga pasien bisa mengalami kesulitan dalam setiap pergerakan dan harus istirahat dalam melakukan aktivitas. Mengingat bahwa sakit pinggang ini sebenarnya hanyalah suatu gejala, maka yang terpenting adalah mencari faktor pencetusnya dan memberikan pengobatan yang efektif. Nah, jadi kalau misalnya low back pain di sini hanya sebatas nyeri pinggang kayak gitu ya, itu merupakan gejala syaraf kejepit, yaitu minum obat pereda nyeri. Nah, tapi nanti dampaknya tadi adalah efek samping yang ditimbulkan, yakni pada gangguan lambung kayak gitu. Jadinya dilihat dari progresivitas penyakitnya pun itu juga berbeda gitu ya dengan syaraf kejepit. Nah, ini tidak membutuhkan perlakuan khusus gitulah, ini cukup istirahat. Nah, nanti dengan bertambahnya waktu biasanya nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau syaraf kejepit, nah itu harus berbeda gitu ya, karena itu berkaitan dengan sistem saraf. Oke. Nah, penata laksanaan syaraf kejepit di sini. Nah, penata laksanaan syaraf kejepit di sini yaitu yang pertama itu bisa dengan menggunakan obat-obatan sintesis. Nah, biasanya dengan menggunakan asam mefenamat bisa, dengan menggunakan metode golongan NSAID itu juga bisa. Tetapi kita harus juga memikirkan terkait dengan dampak yang ditimbulkan, atau efek samping yang ditimbulkan apabila dikonsumsi dalam jangka yang panjang kayak gitu. Nah, contohnya aja misalnya seperti golongan asam mefenamat anti nyeri yang dan lainnya dan teman-temannya itu tadi pada penggunaan jangka panjang itu bisa menyebabkan gangguan pada lambung kayak gitu, atau bisa meningkatkan keasaman lambung. Nah, nanti kalau misalnya keasaman lambung mungkin awal-awalnya gitu ya, dikasih antasida aja ini cukup kayak gitu. Nah, tapi pada penggunaan jangka yang lama, kalau misalnya keasaman lambung tadi tidak segera apa namanya tidak segera diobati, nanti malah timbul penyakit asam lambung gitu ya, atau tidak segera harus misalnya tidak diperhatikan ya gitu, tuh bisa menyebabkan tukak lambung. Nah, kalau misalnya tukak lambung, nanti dampaknya bisa terjadi borok lambung. Nah, dikarenakan keasamnya tadi meningkat, mukosa lambungnya pun itu juga nanti bisa terluka. Nah, kalau misalnya bagian mukosa tadi terluka, lah otomatis nanti bisa timbul atau tumbuh tempat bakteri tadi itu bisa tumbuh. Nah, kalau misalnya tumbuh, otomatis harus dengan menggunakan antibiotik. Nah, jadinya asalnya dari satu penyakit bisa merambat ke penyakit yang lainnya kayak gitu. Nah, jadinya kan tidak seperti itu yang kita harapkan. Jadinya penggunaan apa namanya obat-obatan anti nyeri, anti inflamasi atau anti pembengkakan, apalagi kalau anti pembengkakan gitu ya, itu malah bisa terjadinya imunosupresan, jadinya penekanan dari sistem imun kita. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa apalagi di masa pandemi seperti ini jangan sampai imun kita malah turun. Nah, kita itu butuh imunostimulan. Nah, tapi kalau misalnya obat-obat NSAID pada umumnya itu imunosupresan, jadinya penekanan sistem imun pada tubuh kita. Imunitasnya maksudnya menurun ya gitu. Selain itu juga bisa menimbulkan moon face. Nah, moon face itu apa? Mukanya itu seperti bulan. Bulan itu kan bulat gitu ya. Jadinya orang yang mengkonsumsi NSAID dalam jangka panjang
itu bisa mukanya itu tampak bulat, terus gendutnya itu tadi tampak gendut gitu ya, tapi gendutnya tadi gendut yang kurang sehat seperti itu, dan itu tidak kita harapkan juga. Terus yang kedua itu bisa juga dengan operasi. Nah, operasi di sini itu akan menimbulkan trauma tersendiri. Nah, atau bagi para pasien yang mengalami operasi. Nah, otomatis itu kan sistem syarafnya kan terjepit ya. Jadinya bagaimana melepaskan sistem syaraf itu tadi biar tidak terjepit di bagian ruas-ruas tulang belakang seperti itu. Dan itu akan menimbulkan rasa nyeri, rasa trauma tersendiri bagi si pasien tersebut. Nah, solusinya yakni dengan menggunakan penggunaan obat-obat herbal. Lah, herbal di sini itu kan di dalam satu tanaman itu kan banyak sekali kandungan metabolit sekundernya. Contohnya aja misalnya seperti flavonoid, tanin, saponin, terus apa namanya antosianin atau dan lain-lain. Nah, zat-zat aktif tersebut itu saling berkomplementer, saling bersinergis atau untuk ke satu tujuan, nah yaitu untuk mengurangi rasa nyeri pada penderitanya kayak gitu. Nah, jadi bahan alam pun itu juga cenderung relatif aman ya, dikarenakan ya kan karena itu berupa dari bahan alam, merupakan senyawa organik ya. Nah, manusia itu kan juga tersusunnya dari senyawa organik juga, nah, sehingga lebih menyatu ke dalam tubuh, walaupun misalnya zat dari apa namanya dari bahan alam maupun obat sintetis itu sama-sama xenobiotik gitu ya. Xenobiotik itu apa? Yaitu zat yang aslinya itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi dalam kondisi tertentu itu dibutuhkan oleh tubuh. Nah, contohnya misalnya seperti vitamin dan lain-lain. Nah, kalau obat-obat sintesis itu kan bukan, tidak semuanya itu senyawa organik ya. Nah, kalau apa namanya zat-zat dari atau metabolit sekunder dari tumbuhan itu rata-rata itu merupakan senyawa organik. Manusia juga tersusun dari senyawa organik. Nah, sehingga sama-sama dari senyawa organik itu nah nanti dia itu lebih masuk atau lebih mudah apa namanya terserap oleh tubuh kita kayak gitu. Dan jumlahnya pun itu juga banyak ya, dalam tanaman itu mungkin 10-20 zat aktif atau metabolit sekundernya itu juga saling berkomplementer atau saling bersinergis kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengkonsumsi dari daun-daunan terus kita rebus ya gitu, kita minum, nah itu kan terkait sama pertama karena kurang praktis. Nah, terus yang kedua rasanya pun itu juga pahit. Misalnya kita kasih gula nanti malah bisa diabetes, nah, timbul penyakit lain dan tidak kita harapkan. Nah, terus misalnya kita mengkonsumsi 1 gelas atau 2 gelas, nah, itu kan posisinya banyak itunya ya apa namanya banyak cairannya, tetapi zat aktif yang terkandung itu juga tidak terlalu banyak kayak gitu, sehingga kita memang lebih efektif tadi itu mengkonsumsi dalam bentuk sediaan ekstrak. Nah, ekstrak yang dibungkus tambah zat pengisi kemudian dibungkus dalam sediaan kapsul, dan itu lebih praktis lagi ya gitu. Tapi daripada kita mencari bahan-bahannya kemudian kita rebus dan kawan-kawannya, lebih baik yakni dengan menggunakan produk Oxia. Karena produk Oxia di sini itu juga merupakan tanaman-tanaman pilihan yang sudah dilakukan pengujian kayak gitu ya, dengan referensinya dengan literatur jurnal dan lain-lain seperti itu. Nah, yang dia itu mempunyai zat aktif yang bisa mengurangi rasa nyeri pada pasien yang mengalami syaraf kejepit kayak gitu. Jadinya apa namanya di dalam Oxia tersebut itu tadi merupakan suatu ekstrak. Nah, ekstrak yang ditambahkan suatu bahan pengisi. Nah, terus kemudian dilakukan filling kapsul, terus bisa langsung dikonsumsi ya gitu. Jadinya kalau misalnya daripada mengkonsumsi daun rebusan gitu ya, itu lebih baik dengan menggunakan ekstrak, karena bisa jadi 10 kg daun itu kalau misalnya ekstrak yang dihasilkan itu mungkin hanya sebatas misalnya cuma 10 gram atau 20 gram seperti itu, tetapi walaupun sedikit zat aktif yang terkandung di dalam ekstrak itu jauh lebih besar atau daripada 20 gram daun dibandingkan 20 gram ekstrak. Sehingga kita memang lebih efektif dan efisien gitu apabila mengkonsumsi dalam bentuk sediaan ekstrak keringnya dan di filling atau dimasukkan ke dalam rangkang kapsul gitu ya, sehingga produk Oxia lah ini yang menjadi solusi dalam penata laksanaan penyakit syaraf kejepit. Oke.
Terus ini kandungan produknya apa aja? Jadinya khasiat produknya macam-macam, yaitu pertama mengurangi peradangan dan nyeri pada penderita syaraf kejepit. Nah, karena memang ada zat flavonoid gitu ya, yang dia itu bisa digunakan sebagai anti nyeri dan anti inflamasi, analgetik maupun anti inflamasi. Terus yang kedua yaitu melancarkan peredaran darah. Nah, ini karena berkaitan dengan sistem syarafnya itu tadi. Terus antioksidan tinggi, nah karena mengandung vitamin C, vitamin E itu juga banyak sekali. Terus mengurangi pegal-pegal dan linu pada gejala awal. Jadinya pada gejala awal syaraf kejepit itu nggak langsung nyeri timbul libat gitu ya, tetapi penyakitnya tadi secara progresif atau bertahap seperti itu. Jadinya nanti pertama rasa pegal dulu, nyeri dulu, nah, itu daripada timbul langsung bablas sampai syaraf kejepit, kita lebih baik mencegah di awalnya dulu. Jadinya apabila sudah timbul di awal, sudah mengalami rasa nyeri, rasa pegal, agak kesemutan seperti itu, lebih baik langsung mengkonsumsi Oksya. Oke, zat aktifnya banyak sekali ya. Ini ada flavonoid, gingerol, vitamin, kurkumin, tocopherol, eugenol, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita lihat dari strukturnya di sini, bahwa ada gugus OH. Nah, O-nya di sini itu menyumbangkan proton atau hidrogennya ke senyawa radikal gitu ya. Kalau misalnya mekanisme antioksidan, lah nanti senyawa-senyawa radikal tersebut itulah yang diberikan proton atau hidrogen oleh senyawa flavonoid di sini, sehingga menjadi radikal yang sifatnya tadi lebih stabil. Nah, itu sehingga kenapa kandungan dari Oksya di sini itu antioksidannya itu cukup tinggi sekali. Nah, cukup tinggi sekali karena ya kandungan itu tadi vitamin C, ada tocopherol, ada eugenol, ada flavonoid. Ini rumus dasar dari flavonoid tersebut ya. Nah, sehingga nanti bisa ini digunakan sebagai solusi atau untuk melancarkan peredaran darah, karena antioksidan dan pelancaran atau mekanisme melancarkan peredaran darah itu merupakan hal yang sangat berkaitan gitu ya. Misalnya kalau peredaran darah nggak lancar, itu karena bisa jadi ROS itu reaktif oksigen spesies di dalam tubuh tadi jumlahnya sangat banyak. Terus selain itu juga karena faktor usia, faktor penyakit-penyakit degeneratif pada umumnya, karena pola hidup, lifestyle, usia, dan lain-lain. Dan itu bisa kita cegah apabila kita mengkonsumsi senyawa-senyawa antioksidan. Nah, jadinya nanti senyawa antioksidan tadi harapannya bisa menyumbangkan proton, hidrogen ke senyawa radikal tersebut, atau sehingga senyawa radikalnya tadi cenderung lebih stabil. Nah, gitu. Nah, ini cocok sekali nih apabila digunakan sebagai antioksidan. Oke. Nah, ini gimana Oksya tersebut itu tadi sudah sudah registrasi ya, jadinya produk legal. Produknya ada dua jenis, legal dan ilegal. Bapak Ibu kalau misalnya ingin melakukan pengecekan ini produknya legal atau enggak sih, itu terus bisa sendiri ya kita apabila menjelaskan ke pasien itu ya, untuk meyakinkan bahwa produk yang Bapak Ibu jual di sini itu merupakan produk yang legal kayak gitu. Itu bisa dengan Bapak Ibu masuk ke Google kayak gitu, terus cek BPOM itu nanti Bapak Ibu silahkan mengetik nama produknya atau nomor TR-nya. Nah, nanti terkait dengan kelegalan produk BPOM ada di situ, ada di web situ kayak gitu. Nah, jadinya produk legal itu otomatis dia mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan POM, di mana sertifikat itu tadi itu mempunyai batas waktu selama 5 tahun. Nah, nanti kalau misalnya 5 tahun itu boleh izin edar. Kalau sampai saat ini Oksya kayaknya masih sampai tahun 2023 ya, jadi insya Allah masih aman kayak gitu. Nanti kalau misalnya 2023 udah mau selesai ya nanti dilakukan perpanjangan lagi. Jadinya jangan sampai telat gitu proses perpanjangannya. Nanti bisa di close atau bisa dimatikan oleh BPOM. Terus juga sudah tempat produksinya tadi juga sudah melalui tahapan CPOTD, jadi insya Allah aman juga terkait dengan kebersihannya. Terus dilihat dari pengujian sampel produknya, Oksya tadi itu juga udah bebas logam, bebas cemaran mikroba. Jadi kalau misalnya bahan alam tuh bahan yang mengandung atau
tingkat resiko tercemarnya itu sangat tinggi sekali. Karena kenapa? Bahan alam misalnya daun gitu ya, itu tadi kandungan atau kadar airnya itu cukup tinggi sekali, sehingga itu sangat mudah sekali ditumbuhi oleh jamur, kapang, mikroba dan teman-temannya. Tapi untuk produk Oxia di sini dikarenakan proses produksinya tadi itu juga sudah bagus gitu ya, sehingga kandungan mikrobanya tersebut itulah juga sudah bisa kita bisa kita minimalisir atau terkait dengan kandungan mikrobanya. Logamnya pun itu juga seperti itu, karena kalau misalnya mengkonsumsi produk yang dia itu kandungan logamnya tadi ada atau banyak, itu nanti dalam jangka lama itu bisa mempengaruhi kesehatan di hewan, dan itu tidak kita harapkan juga. Jadinya Bapak Ibu semuanya dalam memberikan info atau kepada para customer, nah itu selain menjelaskan terkait dengan khasiatnya, terkait kandungannya, itu juga harus menjelaskan terkait dengan legalitasnya juga, atau untuk meyakinkan para customer bahwa produk kita ini adalah produk yang legal. Oke, di sini nanti ada testimoni produk lah. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa saling sharing gitu ya terkait dengan testimoni produk yang sudah dikonsumsi oleh para customernya, para customernya. Nah, nanti tadi saya kayaknya ada baca chat itu, kalau misalnya produknya di sini itu udah 2 bulan expired, bisa dikonsumsi nggak ini Bu? Nah, ini kalau misalnya suatu produk bahan alam itu tadi dikarenakan dia itu terkait apabila penyimpanan terlalu lama gitu ya, atau penyimpanannya tadi di tempat yang kurang sesuai kayak gitu, misalnya kondisinya terlalu panas, lah itu biasanya nanti akan berair. Nah, tadi dijelaskan bahwa air itu tadi itu tempat yang paling disukai oleh jamur, kapang, mikroba, bakteri dan kawan-kawannya. Jadi kalau misalnya sudah expired, walaupun itu list 2 bulan 3 bulan kayak gitu, itu lebih baik mending tidak usah dikonsumsi dulu kayak gitu, karena kan memang batasan untuk bahan herbal itu biasanya itu kurang lebih itu selama 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Nah itu mungkin walaupun di tempat saya nggak ada itunya Bu, misalnya nggak ada jamur kapang mikroba, masih bagus, segelannya bagus, isinya juga bagus. Nah itu tapi gimana terkait dengan kandungan zat aktifnya? Nah, nanti zat aktifnya tersebut itulah nanti yang bisa juga mengalami penurunannya, misalnya penurunan jumlahnya, apalagi penurunan kualitasnya, bisa jadi me, apa namanya menjadi bentuk senyawa yang lain kayak gitu. Nah, kalau senyawa lainnya nggak berbahaya sih nggak masalah, tapi kalau berbahaya kayak itu nanti yang bisa menjadi tanda tanya kita kayak gitu, kalau menimbulkan efek samping atau efek yang berbeda dari efek yang utama. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu di sini silakan kalau misalnya testimoni produk ya yang berkaitan langsung dengan pasien kan Bapak Ibu semuanya. Oke, ini modifikasi gaya hidup jadinya yang bisa kita lakukan atau terkait dengan penata laksanaannya atau pencegahannya, yaitu pertama hindari duduk atau berdiri lebih dari 30 menit, karena lebih dari 30 menit tadi itu akan menimbulkan stres atau tekanan pada bagian tulang punggung bagian bawah. Terus hindari berputar, merunduk, mendangkal atau memutar leher. Itu mungkin boleh ya, tetapi jangan dilakukan secara terus menerus. Nah, karena di dalam tulang leher kita itu kan ada, kita bisa menunduk, bisa apa ke kanan, tenggeleng ke kanan, tenggeleng ke kiri. Ya itu kan dikarenakan di bagian ada ruas-ruas bagian tulang leher, ada sendinya, ada penghubung sistem sarafnya, takutnya nanti salah muter kayak gitu. Nah nanti bisa terjadi sempat kejepit. Terus hindari mengendari kendaraan dalam waktu yang lama karena akan menimbulkan stres pas bagian tulang pinggang bagian bawah ya, tulang belakang bagian bawah atau atas bokong kayak gitu. Terus hindari tidur dalam posisi dalam posisi tengkurap atau menggunakan bantal untuk menurunkan fleksi leher pada tempat tidur. Pertahankan kepala pada posisi netral. Jadi posisi bantal tadi juga jangan terlalu tinggi ataupun jangan terlalu rendah. Nah, itu karena nanti akan menimbulkan stres atau tekanan pada bagian tulang leher. Gunakan kasur dan kursi pendukung yang kuat. Gunakan sepatu tanpa hak. Batasi mengangkat beban.
karena dengan beban yang berat tersebut itulah yang nantinya bisa menimbulkan itu ya nyeri tulang punggung pas bagian bawah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa saling sharing informasi. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Nah, mungkin nanti itu kan macam-macam ya. Nah, tergantung apa namanya siapa yang mengkonsumsi, terus tergantung frekuensi dalam mengkonsumsinya seperti apa. Nah, ini kan yang sering banyak bertatap muka bertemu langsung dengan para customer kan Bapak Ibu semuanya, mungkin lebih banyak cerita terkait dengan efek dari produk Oksha-nya itu seperti apa gitu. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ingin mau ditanyakan atau bisa saling sharing, misalnya pasiennya setelah mengkonsumsi ini berapa kali kayak gitu, penyembuhannya membutuhkan waktu berapa bulan, nah, atau berapa minggu kayak gitu lah, nanti silahkan kita saling sharing kayak gitu. Kalau penggunaannya standarnya gitu yaitu 2 kapsul 2 hari, atau pagi dan sore masing-masing 2 kapsul. Kalau misalnya lebih gimana, nah, nanti lebih pun itu juga nggak masalah ya. Jadi misalnya rasa nyeri yang ditimbulkannya tadi sangat hebat sekali, misalnya saya langsung mengkonsumsi 3, bisa apa enggak Bu? Silakan, bisa, asalkan ada batasnya gitu ya, misalnya ya bukan langsung 5 kapsul diminum langsung 2 kali sehari ya, sehari 10 kapsul kayak gitu. Itu nanti apa namanya takutnya itu nanti bisa bereaksi gitu ya, atau kalau istilahnya apa ya, overdosis kayak gitu lah. Jadinya walaupun dia merupakan bahan alam, tapi apabila penggunaan dosisnya tadi berlebih atau terlalu banyak, itu tadi juga akan menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Nah, akhirnya memang lebih baiknya kita mengikuti dosis yang sudah ditetapkan. Karena dalam penentuan dosis tadi itu juga nggak bisa asal-asalan, karena memang harus melakukan beberapa tahapan pengujian gitu ya. Nah, salah satunya tadi uji in vivo ke hewan uji. Nah, walaupun kita tidak melakukannya langsung, tetapi dengan menggunakan studi literatur dari sumber beberapa referensi jurnal. Oke, ini mungkin ada pertanyaan ini. Saya mau tanya Bu, saya sakit di bagian pinggul sebelah kiri. Itu sudah berlangsung lama, semenjak saya jatuh dulu itu rasanya ngilu, hilang. Apakah dengan minum Oksya bisa sembuh Bu? Oke, nah ini tadi yang seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi misalnya ada tahun 2010 kayak gitu, misalnya dia jatuh dari motor atau jatuh dari kursi, mungkin 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, nah itu tuh nggak terasa kayak gitu. Tetapi dalam jangka waktu 2 tahun 3 tahun, nah itu tuh mungkin akan terasa rasa nyeri tersebut. Nah, itu yang karena memang progresivitas dari saraf kejepit itu bisa langsung tuh, misalnya kita dalam mengangkat beban berat langsung apa namanya timbul rasa sakit gitu ya, karena mendadak kayak gitu. Nah, atau kalau enggak dia itu lambat progresivitas terjadinya saraf kejepit tersebut itu tadi. Nah, apalagi itu juga dipengaruhi oleh faktor usia juga. Nah, misalnya 5 tahun yang lalu saya, terus sekarang kok menimbulkan rasa nyeri, itu bisa apa nggak minum Oksha. Nah, jadinya untuk dikarenakan Oksha tadi mengandung apa namanya kandungan metabolit sekunder tanamannya tadi banyak mengandung senyawa antioksidannya ya, itu kan jatuh otomatis kan terjadi stres atau tekanan, atau misalnya tadi jatuhnya di pas bagian mana ini tadi, pas bagian apa namanya bagian belakang atau bagian tulang belakang bagian bawah kayak gitu. Nah, kalau misalnya minum Oksha itu bisa apa enggak? Itu bisa, atau bisa karena di dalam Oksha itu tadi itu kandungan antioksidannya tinggi, dia juga mempunyai aktivitas sebagai anti apa namanya anti nyeri, atau anti pembengkakan atau anti inflamasi kayak gitu. Nah, sehingga nggak apa-apa apabila dikonsumsi untuk nyeri tulang punggung bawah bagian kiri, misalnya setelah terjadinya trauma atau terjadi kecelakaan kayak gitu, terus menimbulkan rasa nyeri, mau dikonsumsi juga nggak masalah. Nanti malah bisa dia mempunyai aktivitas sebagai anti nyeri,
atau antiinflamasi dan antioksidan. Nah, harapannya efek-efek tersebut itulah nanti saling bersinergis atau untuk mengobati rasa sakit pada pinggang atau tulang belakang bagian bawah tersebut. Jadi nggak apa-apa Bu minum Oksya, nggak masalah kok. Toh itu kan juga dari bahan alam, jadinya cenderung relatif aman juga dibandingkan dengan obat sintesis. Oke, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ingin bertanya. Assalamualaikum, Bu mau tanya kalau buat Bumil atau Bu Sui boleh konsumsi enggak? Terima kasih. Oke, nah ini eh, untuk Bu Sui di sini. Nah, jadinya kalau untuk ibu menyusui ya dalam penggunaan obat herbal, nah, mungkin cenderung relatif lebih aman ya gitu ya. Tapi kalau untuk ibu hamil, dikarenakan kondisi kehamilan itu tadi masing-masing orang kan berbeda ya, dimana hormonal untuk orang ibu hamil dan untuk ibu-ibu yang menyusui atau orang dewasa pada umumnya itu juga pasti akan berbeda. Tapi kalau misalnya untuk kondisi busui itu dipersilahkan boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk bumil lebih baik tetap harus konsultasi ke dokternya terlebih dahulu karena apa namanya terkait dengan rekam medisnya dari si pasien ibu hamil tersebut itu tadi kan yang lebih paham, lebih tahu terkait dengan kondisinya kan dari dokternya ya. Ini uh, boleh minum obat atau enggaknya kayak gitu. Lebih baik mungkin dikonsultasikan kepada dokternya terlebih dahulu. Tapi kalau untuk busui sih boleh-boleh aja, enggak masalah sih karena memang obat herbal itu jarang sekali yang dia itu nyampai ke ASI karena memang paling banyak itu adalah obat-obatan yang sintesis sama gitu nih. Oke, cukup banyak sekali ya. Oke, mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, sambil saya cek chatting di sini ya. Dari Blitar, dari Serang, cukup banyak ya. Jadinya memang apa namanya, walaupun penggunaan obat herbal di sini itu juga harus sesuai dengan apa namanya penggunaannya ya. Kayak misalnya obat apa ya itu tuh, tanaman itu kejibilingnya yang digunakan ginjal itu kalau misalnya penggunaannya tidak terkontrol itu juga bisa menyebabkan gangguan pada ginjal juga. Jadi memang walaupun apa namanya walaupun dari herbal itu juga memang kalau sebisa mungkin kita tetap harus mengikuti petunjuk cara penggunaannya atau frekuensi penggunaannya, bukan berarti ingin memberikan efek yang cepat terus langsung dikonsumsi satu botol atau apa namanya 10 kapsul gitu, itu enggak seperti itu gitu ya. Dan penggunaan obat herbal itu biasanya jumlah kapsulnya pun itu juga lebih banyak daripada obat sintesis karena untuk obat herbal di sini itu kan posisinya kandungan metabolit sekundernya itu kan jumlahnya banyak ya, tetapi konsentrasi atau dosisnya itu sangat kecil sekali. Misalnya cuma dalam satu kapsul gitu ya mungkin komponennya cuma 2 miligram 3 miligram seperti itu, sehingga ingin untuk menimbulkan efek minimum khasiatnya itu tadi itu harus dibutuhkan jumlah kapsul yang banyak, nah, sehingga bisa nyampe 2, 3, 4 kapsul sekali. Beda dengan obat sintesis karena apa itu kan isinya sintesis ya, jadinya kan hanya satu zat aktif aja. Tapi kalau herbal itu banyak zat aktif atau banyak zat metabolit sekundernya, jadi nggak bisa disamakan tuh. Oke, terus oke.
Oh ini, terus ini ada pertanyaan dari Bu Tina. Bisa dikonsumsi buat anak di bawah umur 12 tahun nggak Bu? Oke, ini 12 tahunnya umur berapa dulu ini? Nah ini harus apa namanya jelas dulu nggih ibu-ibu. Atau kalau misalnya 12 tahun, oke, mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya usia satu apa ya, oh, 1 tahun sih, 2 tahun, 3 tahun itu mungkin lebih baik nggak perlu kayak gitu karena memang kondisi morfologi fisiologi ya, tulang sendi dari anak-anak dengan orang dewasa, orang yang sudah lanjut usia tuh berbeda. Contohnya aja misalnya orang yang mengalami patah tulang kayak gitu. Nah, kalau anak-anak mungkin misalnya dilakukan operasi, misalnya ya sampai terjadinya operasi seperti itu, perbaikannya itu sangat cepat sekali dibandingkan dengan orang yang tua kayak gitu. Perlekatan tulangnya itu sangat apa namanya lebih cepat gitu lah, perbaikannya lebih cepat dibandingkan orang yang tua. Jadi kalau misalnya anak kecil saraf kejepit itu sangat minim sekali atau jumlah prevalensinya itu angka kejadiannya itu juga sangat rendah sekali. Maka jadinya kalau misalnya selagi bisa misalnya dipijat atau disuruh istirahat itu bisa ya cukup itu aja, nggak perlu langsung dikit-dikit sakit konsumsi obat, dikit-dikit sakit konsumsi obat juga nggak seperti itu ya. Toh di anak-anak itu juga perbaikannya juga lebih cepat daripada orang dewasa. Ibu mau tanya apa penyebabnya saraf kejepit bisa terjadi? Oke, jadinya penyebab saraf kejepit itu macam-macam ya. Atau salah satunya itu karena ya faktor usia atau yang paling banyak di sini itu karena faktor stres tekanan atau karena pekerjaan. Nah, jadi misalnya mengangkat beban terlalu berat, duduk terlalu lama, posisi duduk terlalu lama, atau misalnya dari pagi sampai sore berdiri cuma bentar, malam duduk lagi depan laptop lagi. Nah seperti itu yang nanti bisa menyebabkan nukleus pulposusnya, nah di bagian ruas-ruas tulang belakang tadi itu menonjol atau merobek bagian anulusnya sehingga terjadinya saraf yang ada di ruas-ruas tulang belakang tadi itu terjepit, nah sehingga menimbulkan rasa nyeri yang berat. Seperti itu ya Bu Cahyani Widodo. Oke, terus mau tanya Bu, teman saya kena syaraf kejepit, udah operasi tapi nggak ada bedanya sampai sekarang. Bisa konsumsi Oxa ya dok? Bisa pulih lagi nggak dengan Oxa? Oke, jadinya kalau misalnya dengan operasi itu yang dioperasi itu apanya? Nah, yaitu kalau misalnya dioperasi ya mengembalikan struktur dari sistem saraf tersebut. Walaupun apa namanya sistem sarafnya tadi itu kan terjepit gitu ya di bagian ruas belakang karena anulusnya itu tadi itu robek kayak gitu. Nah, kalau misalnya dioperasi, nah, kalau misalnya dioperasi dengan benar atau dia dioperasi apa namanya sistem sarafnya itu tadi bisa tidak terjepit lagi atau posisinya atau morfologi struktur fisiologinya itu sesuai, ya mungkin proses penyembuhannya pun itu juga tidak bisa langsung secepat itu gitu ya. Jadinya untuk mengurangi rasa nyeri ini pasca operasi saraf kejepit tersebut itu bisa diimbangi juga dengan pemberian Oxa, itu juga bisa. Dikarenakan Oxa di sini itu tadi bisa mengurangi rasa nyeri, apa? Rasa nyeri, rasa pembengkakan, dan bisa memberikan antioksidan juga. Nah, itu cocok sekali kalau misalnya diberikan pada pasien yang misalnya masih mengalami nyeri pasca operasi saraf kejepit itu enggak masalah. Nah, harapannya nanti bisa mengurangi rasa nyeri tersebut dan bisa melakukan aktivitas. Apakah pantangannya dok yang harus dihindari? Oke, jadinya ya itu tadi, jangan duduk terlalu lama atau jadinya nanti 30 menit misalnya duduk di depan laptop, apalagi apa namanya masih WFH gini ya. Nah, misalnya kantor belum buka, duduk 30 menit ya nanti malah peregangan dulu 30 menit, setelah duduk peregangan dulu sambil senam yoga itu juga bisa. Terus nanti berdiri, terus nanti baru bisa aktivitas lagi. Terus jangan mengangkat beban berat ya gitu. Kalau misalnya apa namanya tanpa dilakukan pemanasan terlebih dahulu gitu ya, sama halnya seperti kita kalau renang, kalau misalnya tidak dilakukan pemanasan terlebih dahulu nanti bisa kram atau di kolam renang. Begitu juga kalau misalnya kita tidak melakukan pemanasan dulu langsung mengangkat beban berat, dan itu nanti takutnya akan terjadi stres pas bagian tulang belakang atau tekanan pas bagian tulang belakang, tulang leher dan lain-lain gitu ya.
Terus assalamualaikum Bu, bapak saya sering nyeri bagian pinggul, kemarin sudah pernah diperiksakan, katanya terkena pengkeroposan tulang. Mengkonsumsi oatnya bisa apa tidak dok? Terima kasih. Oke, jadi ini sudah hasil analisa dari dokter ya, terkait dengan pengkeroposan tulang. Pengkeroposan tulang itu disebabkan karena faktor usia atau jadinya itu berkaitan dengan sendi. Contohnya misalnya seperti pengkeroposan tulang, misalnya dikarenakan cairan sinovial pada bagian sendi-sendinya tadi berkurang jumlahnya, sehingga nanti antara tulang satu dengan tulang yang lain bergesekan sehingga timbul pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang itu nanti itu berkaitan dengan kalsium. Jadi kalau misalnya hanya sebatas ingin mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan, itu bisa mengkonsumsi OXA, tetapi itu bukan apa ya, bukan tujuan utama pengobatan atau lain pertama pengobatan. Nah, jadi kalau misalnya cocoknya sambil dibarengi dengan banyak mengkonsumsi kalsium. Nah, kalsiumnya berasal dari apa? Bisa berasal dari susu atau beli kalsium murni, ya itu juga bisa. Atau, tapi untuk mengurangi progresivitas rasa nyerinya itu tadi, itu bisa diimbangi dengan mengkonsumsi oksa juga bisa. Gitu ya, Mbak ya, Bu Diana. Bu mau tanya lagi, binet bisa diminum dengan NSTM Ibu? Oke, oke, ini mungkin nanti bisa ditanyakan atau nanti mungkin bisa dijawab sama itu ya, apa namanya, pihak nasanya langsung ya terkait dengan produk lain. Dok, saraf kejepit itu kebanyakan disebabkan oleh apa sih dok? Oke, jadinya memang saraf kejepit itu tuh banyak sekali yang faktor utamanya itu ya ditimbulkan karena terkait dengan faktor resikonya itu karena usia yang pertama itu. Biasanya orang yang mengalami saraf kejepit itu usianya itu tadi itu sudah apa namanya, jadi kalau misalnya faktor usianya itu tadi merupakan peran atau memegang peran utama gitu ya untuk timbulnya saraf kejepit tersebut. Nah, karena itu berkaitan dengan fleksibilitasnya atau bagian anulusnya tadi sudah tidak bisa sefleksibel pada zaman masih muda, sudah keras, sudah kaku kayak gitu. Terus yang kedua terkait dengan aktivitasnya, entah duduk terlalu lama, posisi duduk yang salah, entah. Terus terkait sama pekerjaannya sering mengangkat beban berat, nah, itu juga menjadi faktor pencetus dari saraf kejepit. Nah, makanya kenapa kita harus mengubah pola atau menjadi hidup yang sehat. Jadi kalau misalnya banyak di laptop ya nanti jeda dulu, peregangan dulu, entah selama berapa menit, terus nanti di depan laptop lagi. Jadi ya jangan di depan laptop dari pagi sampai sore lanjut malam, itu nanti bisa menyebabkan tekanan yang berat pada ruas-ruas tulang belakang bagian bawah, dan itu tidak kita harapkan. Gitu ya Bu, ini dari Bu Harni. Oh, ini udah dibales ya. Oh, binex maksudnya. Oh, saya kira binet. Oh, ya ya ya. Ini typo dalam penulisannya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan masuk ke chat di Facebook di sini aja. Nanti bisa apa namanya direspon dari saya maupun dari pihak nasanya gitu. Oke, ini lumayan cukup jauh ya. Ada dari Tangerang, ada dari Pemalang. Wah, luar biasa sekali ini antusias Bapak Ibu semuanya. Oke, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya, semoga kita apa namanya, semoga sharing, nah, kita diskusi kita siang hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu semuanya, sehingga dalam menjelaskan ke customer itu juga lebih enak gitu ya, lebih mudah dipahami oleh para customer. Oke,
Oke, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.